Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andegration Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk, keren-keren semua teman-teman. Hari ini kita akan bahas untuk requestan dari Bang Saipul Rohman, minta dibahas untuk Miota sama EGLD. Kita akan coba untuk ulas mulai dari IOTA ya, atau Miota. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 4.000 rupiah teman-teman. Marketnya ada sedikit volatilitas belakangan ini. Jadi Miota ini atau IOTA ini adalah platform ledger terdistribusi. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan Internet of Things teman-teman, dengan bermodalkan keamanan yang bisa dibilang dipercaya ya. Project ini itu dengan mekanisme proof of stake, tentunya dengan konsensus terbaru. Diharapkan project dari IOTA ini mampu mendapatkan adopsi yang lebih besar, terutama bagi mereka yang punya prinsip ramah energi teman-teman. Jadi keunggulannya adalah securing data, kemudian juga digital autonomy. Ini adalah berhubungan sama security teman-teman, keamanan tentang aset-aset digital. Dan kita akan coba lihat apa sih pembaruan atau berita-berita terbaru yang sedang di-develop. IOTA dikabarkan akan meluncurkan IOTA 2.0. Ini beritanya di tahun lalu, teman-teman. Di Desember tanggal 14, itu sempat ada postingan terkait dengan rencana IOTA upgrade ya. Ini adalah bentuk upgrade yang akan mereka kerjakan ke depannya, tentunya dengan teknologi yang lebih baik, teman-teman, dan akan diawali testnet di kuartal pertama 2024, which is saat ini ya, teman-teman. Jadi protokol mereka akan di-upgrade dan tentunya akan ada peningkatan yang lumayan signifikan terhadap IOTA ke depannya. Semoga sih dengan upgrade konsensus ini bakalan semakin membuat ya fundamental daripada IOTA makin lama makin bagus. Nah, karena ada sentimen upgrade, mereka juga akan membagikan senilai 1 juta US dollar airdrop teman-teman, yang bisa dimenangkan nih oleh teman-teman yang ngikutin ya. Jadi cara ikut airdropnya masuk ke Twitter. Ini postingannya kapan nih? Tanggal 12 Februari kemarin teman-teman. Jadi masih sangat-sangat baru ya. Teman-teman bisa ikutin, lihat aja postingannya ini, diklik, kemudian ikutin prosedur untuk ngikutin airdropnya. Kemudian IOTA baru aja melakukan partnership, IOTA and partner development mereka baru aja meningkatkan solusi untuk KYC dan juga kompatibelnya mereka incorporate dengan tokenization teman-teman. Jadi ini berita yang cukup bagus terkait dengan peningkatan dari fungsional yang dimiliki oleh IOTA, sebuah project yang menurut saya masih bakalan cukup menarik untuk project kedepannya teman-teman. Jadi IOTA Foundation baru aja mengumumkan kolaborasi mereka dengan ID Now, Bloom Wallet, kemudian Spicy5 untuk mendevelop KYC sebagai solusi incorporate tokenization, efisiensi, dan juga autentifikasi untuk Web3 teman-teman, dan juga proyek-proyek yang berhubungan sama blockchain ya yang dimiliki oleh IOTA. Jadi ini bagus untuk peningkatan keamanan. Kemudian ADGM baru saja mengumumkan partnership mereka dengan Solana teman-teman, setelah mereka berkolaborasi sebelumnya dengan IOTA. Jadi ini juga merupakan salah satu berita yang cukup bagus buat kolaborasi IOTA ke depan. Teman-teman, kalau kita lihat dari beritanya ini, ADGM ini adalah membuat heboh mengumumkan pendaftaran IOTA sebagai yayasan pionir di bawah rezim Yayasan Distribute Ledger Teknologi. Coba kita translate dulu. Sebagai bagian dari rezim ini, ADGM telah mengumumkan MOU dengan Solana Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk desentralisasi, adopsi, dan keamanan jaringan Solana. Hal ini menandai langkah lainnya dalam upaya mendorong inovasi dan pertumbuhan dalam yuridisnya. Kemitraan dengan Solana Foundation menggarisbawahi komitmen ADGM untuk menjadikan dirinya sebagai pusat teknologi terkemuka. Wah, ini perusahaan dari Dubai ya teman-teman. Jadi ini good news untuk partnership dua project ini.
Ya itu sih, dari IOTA sendiri maksimum supply overall sekarang berada di poin 3,13 miliar teman-teman. Volume perdagangannya naik ya dalam 1 hari terakhir. Kalau kita lihat secara pergerakan harga, IOTA hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,26 dolar. Posisinya sangat bagus. Kenapa demikian? Dia sudah breakout, teman-teman. By the way, kita pernah bahas IOTA dulu di bulan November ya. Jadi udah cukup lama nih pembahasannya, nggak kita update. Jadi IOTA sudah breakout, teman-teman, terkonfirmasi breakout dari descending channel. Nah, kalau teman-teman lihat polanya descending channel. Nah, polanya kayak gini teman-teman. Jadi sebuah channel penurunan gitu, kemudian dia breakout dan sudah keluar dari channel tersebut yang mengindikasikan arah sudah akan bullish teman-teman. Jadi secara mid term ya, pergerakan dari IOTA sekarang udah masuk ke fase bullishnya. Semoga ini menjadi indikasi bagus untuk kenaikan berikutnya pada IOTA teman-teman. Jadi kita akan tunggu aja, sabar aja ya teman-teman. Ini patternnya udah mengarah ke tren yang bagus, membutuhkan kesabaran. Ya tentunya nggak setiap hari harganya menanjak teman-teman. Pasti akan ada naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi overall secara jangka menengah ya kita akan tunggu sampai 2025. Kemungkinan harga IOTA sudah bisa balik ke level-level tertingginya seperti dulu yang rata-rata berada di kisaran 1 sampai 2 dolar teman-teman. Jadi ini udah mulai ada tren positif. Jadi itu dari pergerakan smart money overall di time frame 4 jam sebenarnya masih terdeteksi pergerakan IOTA saat ini lagi berada di atas level 0,22 dolar dan menurut saya level yang menarik teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen akumulasi nggak apa-apa di level sekarang saya rasa masih cukup bagus. Untuk target terdekat IOTA untuk nanjak yaitu di kisaran 0,37. Di sana ada level resistance paling dekat. Ya, kalau menurut saya sih IOTA masih akan potensi buat naik bahkan melampaui kisaran 0,8 dolar. Kita doakan aja dan tunggu gimana respon dari market. Mungkin level yang paling penting untuk disimak, untuk diperhatikan saat ini yaitu di kisaran 0,56. Kalau IOTA mampu melampaui level tersebut ya maka tren kedepannya masih akan sangat-sangat baik. Ya itu buat IOTA nggak terlalu banyak teman-teman, karena pergerakan market juga masih cenderung positif ya untuk saat ini. Mungkin kalau ada koreksi-koreksi bisa teman-teman manfaatin buat akumulasi. Itu dari saya tentang IOTA. Sekarang kita bahas untuk EGLD. EGLD hari ini diperdagangkan di kisaran level 925.000 rupiah. Harganya hampir sejuta ya teman-teman. Kemarin udah tembus sejuta dan overall sekarang lagi tahap koreksi sih. Kalau kita perhatikan 24 jam terakhir volume perdagangannya meningkat 57% dengan kenaikan sekitar 1,7% teman-teman. Multiverse X ini adalah sebuah project yang dulunya namanya EGLT atau Elron dengan token masih sama EGLD atau ada yang bilang ini adalah Electrical Gold teman-teman. Ya, apapun lah itu, ini adalah project platform blockchain yang membangun aplikasi berkinerja tinggi atau di apps yang dilancarkan dengan smart contract. Performa ini menciptakan interoperabilitas blockchain yang tinggi. Jadi EGLD itu banyak project di dalamnya ya. Ada gaming, ada platform perdagangan juga, teman-teman. Dan kalau kita lihat sih untuk narasi dan juga news, belakangan mereka ada kolaborasi sama Google BigQuery, Multiverse X, Blockchain Data Now, embed in Global Internet Data Stream via Google BigQuery. Oke, ini kolaborasi yang bagus teman-teman. Salah satu perusahaan teknologi terbesar Google ya, itu kolaborasi sama Multiverse X, salah satu kontribusi yang paling signifikan dari teknologi blockchain ke internet, teman-teman, adalah diperkenalkan transfer kepemilikan sederhana untuk aset digital. Oke, beberapa opsi. Nah, ini sebabnya kami gembira mengumumkan bahwa Multiverse X kini tersedia di Google BigQuery, membuka akses ke data blockchain dengan cara yang mudah. Pada dasarnya Google mereplikasi apa yang telah dilakukan untuk seluruh internet dan menyediakan akses informasi pada blockchain.
Itu kemudian ya ini project dari EGLD, dia ada kerjasama sama plastik ya. Ini kayaknya berhubungan sama lingkungan gitu teman-teman, karena plastik sendiri ini adalah salah satu yayasan yang memang bertujuan untuk melakukan recover untuk lingkungan ya, memperbaiki lingkungan dengan mengurangi merecycle plastik-plastik teman-teman. Jadi ini kolaborasi yang mereka kerjakan sama EGLD. Kayaknya mereka posting di Twitter ya teman-teman. Mana tuh beritanya? Nah ini dia kerjasama sama plastik ya untuk recycle. Kemudian yang lain ini ada apa nih, expand grant program yang dilakukan teman-teman. Ya ini berhubungan sama data NFT, DEX dan juga Explorer untuk EGLD. Ini kayaknya tujuannya untuk transparansi sih, transparansi data yang dimiliki, kemudian engagement yang lebih meningkat dengan para holder dari project-projectnya, dan juga untuk mensupport perkembangan dari teknologi bersama dengan Multiverse X Hackathon Accelerator. Itu ada project yang mereka kerjakan. Ini website resminya. Mereka disupport oleh banyak perusahaan ya, dari Google, Dutch Telkom, Tencent Cloud, AWS, Accelerar, kemudian juga ada Ledger dan juga Opera. Itu sih dari project EGLD. Dari Twitter mereka cukup aktif, teman-teman, engagementnya bagus. Menurut saya masih akan cukup layak untuk kita lihat ya. Dari segi maksimum supply saat ini ada di 26 juta token, teman-teman. EGLD terbilang koin yang memang sudah banyak listing ya di berbagai exchange. Di exchange besar kayak Coinbase, OKX, Bybit, kemudian juga KuCoin juga sudah listing. Jadi untuk likuiditas nggak ada masalah sih. Oke, gimana pergerakannya? EGLD overall kalau kita lihat dari bigger picture cukup mirip dengan IOTA ya. Pergerakannya positif teman-teman. Bahkan pergerakannya sudah keluar dari channel downtrend ini. Jadi mirip seperti descending channel ya. Ini namanya adalah broadening wedge. Bukan channel tapi pattern. Ini adalah channel yang kayak gini, descending broadening wedge pattern. Dia sudah breakout secara teknikal dan ini indikasinya adalah mengarah ke tren bullish teman-teman. Jadi udah mulai ada indikasi bagus. Kemarin juga sempat mereka ngetes area resistance kisaran $65 ya, sempat naik tapi back out di sana dan akhirnya pergerakannya mengalami penurunan. Kalau teman-teman mau melakukan akumulasi level $48, saya rasa cukup ideal. Di sana ada area support buat EGLD. Let's say kalau dia ada koreksi sedikit, teman-teman mau masuk di level tersebut, kemungkinan masih bisa dapat barang. Volume smart money belakangan turun, volume perdagangan belum terlalu tinggi. BTC dominance masih mendominasi ya. Itu buat EGLD secara bigger picture dia masih akan sangat-sangat baik ke depannya. Dari jangka waktu pendek, pergerakan dari EGLD cenderung slowing masih naik ya, tapi masih slow. Dari segi technical ini udah bergerak dalam sebuah channel kenaikan juga, pas sekarang kepentok di level resistance. Jadi kita mungkin butuh sedikit koreksi dulu untuk jangka waktu pendek teman-teman. Ya tunggu aja di level 40, ya $50 lah, $50 atau di 48 kalau bisa dapat harga murah teman-teman. Untuk saat ini ya gitu, paling jangka pendek masih akan sangat-sangat volatile. Tapi secara bigger picture saya rasa ini masih bakalan sangat-sangat menarik buat kedepannya. Jadi don't worry kalau teman-teman pegang IOTA ataupun EGLD ya, semoga sih bisa nanti naik ya ke area top mereka, ada di kisaran $500 lebih. Sekarang baru di 59, jadi masih sangat-sangat jauh teman-teman. Oke gitu aja, nggak terlalu banyak video pembahasannya, tapi semoga bisa bermanfaat buat kalian. Untuk lebih lanjutnya kita punya komunitas diskusi di Telegram teman-teman. Di sini thank you banget banyak teman-teman yang sudah berbagi ya informasi tentang analisa, tentang berita-berita, tapi overall semuanya bagus teman-teman. Ini kamu ngomongin politik ya, kampung sekarang mau pemilu teman-teman. Jadi ya gitulah. Semoga videonya bisa bermanfaat. Yang mau join di komunitas kita ada di kolom deskripsi video ini untuk linknya teman-teman. Jadi gitu aja. Dan akhir kata saya Andre, makasih.